Tujuan dari PKRS adalah terciptanya masyarakat atau rumah sakit rumah sakit yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui perubahan pengetahuan sikap dan perilaku pasien rumah sakit serta pemeliharaan lingkungan rumah sakit dan termanfaatannya dengan baik semua pelayanan yang disediakan rumah sakit. Sasaran dari promosi kesehatan rumah sakit adalah petugas dari rumah sakit tersebut, kemudian ada pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan yang terakhir masyarakat yang tinggal di sekitar area rumah sakit. Kemudian ada manfaat PKRS bagi rumah sakit. Yang pertama, untuk akreditas, dengan predikat akreditas yang tinggi menimbulkan kepercayaan terhadap masyarakat tentang bonifitas rumah sakit. Kemudian citra rumah sakit, PKRS merupakan bentuk layanan sosial yang diberikan rumah sakit. Jika program PKRS berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan, maka menimbulkan efek domino, yaitu timbulnya citra positif yang selanjutnya menimbulkan promosi gratis dari mulut ke mulut yang dapat mendorong peningkatan jumlah kunjungan pasien di setiap unit layanan rumah sakit dan akhirnya peningkatan income di semua layanan atau instalasi. Kemudian ada strategi dasar utama promosi kesehatan rumah sakit, yaitu pemberdayaan yang didukung oleh bina suasana, advokasi serta dijiwai semangat kemitraan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Safwan. Ya, terima kasih Iqbal. Di sini ada prinsip penyelenggaraan PKRS. Yang pertama itu ada paradigma sehat dan ada kesetaraan. Paradigma sehat, penyelenggaraan pelayanan kesehatan lebih difokuskan pada peningkatan, pemeliharaan, perlindungan kesehatan sehingga tidak hanya terfokus pada pemulihan atau penyembuhan penyakit. Kesetaraan, penyelenggaraan PKRS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, mudah diakses, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh sasaran. Penyelenggaraan PKRS harus dapat menjangkau seluruh sasaran dengan tidak membeda-bedakan baik akses dan mutu pelayanan. Di sini juga ada prinsip penyelenggaraan PKRS, yaitu ada prinsip kemandirian dan keterpaduan dan kesinambungan. Yang pertama, kemandirian. Penyelenggaraan PKRS mendorong pasien, keluarga pasien, SDM rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit untuk berperilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri, sehingga tidak mengalami sakit berulang karena perilaku yang sama serta mampu mencegah dan mengolah risiko terjadinya penyakit. Terus ada keterpaduan dan kesinambungan. Penyelenggaraan PKRS dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan multiprofesi atau multidisiplin yang ada di unit atau instalasi pelayanan kesehatan di rumah sakit dan unit terkait lainnya. Penyelenggaraan PKRS dilaksanakan dalam rangka perubahan perilaku sasaran yang berulang sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan kesehatan. Terus kegiatan apa sih yang dilakukan PKRS? Di sini ada kegiatan yang dilakukan PKRS antara lain. Ada edukasi dengan mengadakan penyuluhan kesehatan, baik di dalam maupun di luar gedung. Terus informasi tentang kesehatan dan layanan rumah sakit. Dan advokasi pasien dengan manfaat. Yang pertama meningkatkan pengertian dan sikap ingin sembuh. Terus memberi pengertian kepada orang sekitarnya atau keluarga. Terus memberi pengertian atau pengetahuan dan sikap penggunaan fasilitas kesehatan secara tepat dan benar, dan mengerti dan mendukung dalam upaya pencegahan agar keluarga tidak terjadi penyakit yang sama, dan ada membantu pasien yang sudah sembuh untuk meningkatkan kesehatan agar penyakit tidak terulang lagi. Dan juga ada upaya pencegahan penyakit dan berubah perilaku untuk hidup lebih sehat. Langkah-langkah pengelolaan kegiatan promosi kesehatan. Yang pertama ini kegiatan perencanaan promosi kesehatan. Tim Promkes atau promosi kesehatan rumah sakit membuat perencanaan tentang kegiatan promosi kesehatan kepada pasien, keluarga, dan masyarakat meliputi kebutuhan akan adanya edukasi.
ketersediaan tenaga edukator yang dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan, ruangan dan materi sesuai kebutuhan pasien. Dan juga ada pelaksanaan promosi kesehatan. Yang pertama itu di dalam gedung. Di dalam gedung rumah sakit PKRS dilaksanakan seiring dengan pelayanan yang diselenggarakan rumah sakit. Antara lain di ruang pendaftaran, pelayanan rawat jalan, rawat inap, penunjang medis, pelayanan bagi pasien sehat. Yang B ini ada juga di luar gedung. Kawasan luar gedung rumah sakit dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk PKRS, yaitu yang pertama PKRS di tempat parkir, yaitu pemanfaatan ruangan yang ada gedung parkir sejak dari bangunan gardu parkir sampai ke sudut-sudut lapangan gedung parkir. Yang kedua ada PKRS di tempat umum, seperti kantin, tempat ibadah, dan lain-lain. Terus PKRS dengan sisi bisnis. Bila ditarik garis lurus antara PKRS dengan sisi bisnis mempunyai keterkaitan. PKRS merupakan bentuk layanan sosial yang diberikan rumah sakit, tetapi apabila program PKRS berjalan dengan baik, maka menimbulkan efek berlanjutan, yaitu timbulnya citra positif. Kemudian mengakibatkan promosi gratis dari mulut ke mulut yang ujungnya peningkatan jumlah kunjungan pasien di setiap unit layanan rumah sakit. Dan akhirnya peningkatan inskom di semua layanan atau instalasi. Dampak positif bagi institusi atau rumah sakit adalah peningkatan citra dan income, tapi patut diingat tidak bisa instan, perlu waktu. Proses dan perlunya program dijalankan secara berkesinambungan. Keterkaitan ini yang acap kali tidak terlihat sebagai nilai positif dan sisi bisnis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan yang ingin ditambahkan atau pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Syahada. Izin bertanya kepada kelompok 4. Apa aja sih prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan promosi kesehatan di rumah sakit? Jadi dalam mengembangkan promosi kesehatan di rumah sakit, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, promosi kesehatan di rumah sakit dikhususkan untuk individu-individu yang sering memerlukan pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Dan yang kedua itu ada promosi kesehatan di rumah sakit. Pada prinsipnya adalah pengembangan, pengertian, atau pemahaman pasien dan keluarganya terhadap masalah kesehatan atau penyakit yang dideritanya. Ya, Safwan izin menambahkan dari prinsip dasar tadi, kemudian ada promosi kesehatan di rumah sakit juga mempunyai prinsip pemberdayaan pasien dan keluarganya dalam kesehatan. Dan yang terakhir, promosi kesehatan di rumah sakit pada prinsipnya adalah penerapan atau proses belajar kesehatan di rumah sakit. Teman-teman, kalau sekarang istilahnya sudah berubah menjadi health promoting hospital, ya, rumah sakit yang mempromosikan kesehatan. Nah, kalau promosi kesehatan di rumah sakit itu kesannya pihak rumah sakit melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengupayakan peningkatan status kesehatan pasien dan keluarganya tadi ya, atau pengunjung di berbagai lokasi ya. Kemudian dilaksanakan itu kalau dulu itu ada beberapa unit, ya, ada unit khusus, ada juga yang tidak menggunakan unit khusus, tetapi aktivitas promosi kesehatannya itu diselipkan, ya, diberikan penugasan kepada petugas-petugas kesehatan tertentu. Tetapi dalam konsep health promoting hospital itu fokusnya itu bukan hanya kepada pasien, tetapi juga pada staf yang bekerja di rumah sakit. Kepada pekerja yang di rumah sakit, yang bekerja di rumah sakit itu berarti berlaku health promoting hospital sekaligus juga promosi kesehatan di tempat kerja. Ya, kalau untuk health promoting hospital dan kaitannya dengan akreditasi yang tadi sudah dijelaskan, itu terutama untuk PPI ya, pencegahan penularan infeksi, pencegahan penyakit atau infeksi nosokomial dan iatrogenik ya, penyakit yang diakibatkan oleh situasi tertentu di rumah sakit atau karena kelalaian petugas di rumah sakit gitu yang mengakibatkan infeksi itu bisa berpindah dari
pasien ke petugas misalnya, atau sebaliknya dari petugas ke pasien, atau pasien ke pasien melalui petugas. Ya, contoh ada beberapa perilaku yang tidak safe ya, unsafe behavior atau unsafe condition ya, itu harus dihindari. Yang paling gampang ya, yang paling sering diteliti itu misalnya perilaku cuci tangan pakai sabun. Ya, kalau sekarang menjadi sangat populer ya. Kalau dulu itu beberapa infeksi itu bisa berpindah kalau petugas kesehatannya tidak cuci tangan sebelum dan sesudah menangani pasien gitu. Kadang-kadang kalau kita ya masyarakat yang awam kadang-kadang tuh cuci tangan harusnya kan sebelum dan sesudah makan ya. Tapi seringkali kita cuci tangannya itu ingatnya sesudah makan. Ya, kadang kalau sebelum makan tuh lupa, misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau pada staf rumah sakit itu bisa jadi terjadi seperti itu ya. Ada resiko perpindahan infeksi karena penyakit yang tidak infeksi yang tidak bisa dikendalikan karena perilaku yang salah ya. Contohnya seperti itu. Baik, silakan dilanjutkan kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada silakan ditutup ya oleh moderator. Saya dari perwakilan kelompok 4, Iqbal Maulana dan Zulfan Hakim. Minta maaf apabila ada salah-salah kata dan kurangnya dalam pesan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.